Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Lentera Global yang diberkati Tuhan. Di minggu ini saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata Bapa yang baik adalah Bapa yang terus menuntun, menjaga, mengarahkan anak-anaknya. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID, bahkan PSBB yang terus berlanjut di Jakarta, tidak menghentikan sukacita dan semangat kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari pagi ini siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kau Bapa yang baik, Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Itu sebabnya biar cinta dan kasih kami terus datang dan menghampiri Engkau, mengucap syukur untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Makasih Bapa, kami menaikkan syukur kami siap menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah masing-masing yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari datang di hadapan Tuhan, katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku,
tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Lagi katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Tuhan, tak pernah berakhir kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Kami naikkan ucapan syukur. Oh Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Bapa yang setia, menjaga, menuntun, menyertai hidup kami. Thank you Lord, we worship you Jesus. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau setia. Thank you Jesus. Engkau menjaga, Engkau menuntun, Engkau menyertai kami. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu perhatikan kami. Oh
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab kami kagum akan Engkau. Sebab kami hormat akan Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami sungguh memuliakan Engkau. Sebab sepanjang minggu ini Tuhan menuntun, menyertai, memimpin kami. Kami mengucap syukur, kami siap meninggikan Engkau. Diam di dalam hadirat-Mu dan menikmati Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita siap bersuka cita. Kita berdiam dalam hadirat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Yang setuju, yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi dia. Woo! Oh yeah, yeah. Yes, Lord. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ada lagi sama-sama katakan, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Lagi sama-sama katakan, hidupku, hidupku, oh, oh, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yeah. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Wow. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, ajar kami berdiam. Sebab hanya dekat Engkau kami merasakan kedamaian. Tuhan, kami minta Engkau pegang erat tangan kami. Tuhan, kami minta biar kasih-Mu melingkupi kami. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang menikmati Tuhan lebih lagi. Thank you Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Lagi katakan, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Engkau alasan kami hidup. Sebab itu mari pegang erat tangan kami, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan. Kami butuh tangan-Mu. Pegang erat tanganku. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Sebab itu mari sembah Dia. Kiralaba shantara laba ya laba 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 laba. Kirabata karaba laba ya laba laba. Kirabata karaba laba laba. Kirabata karaba laba laba. Kirabata karaba ya laba laba. Pegang erat tangan kami, Tuhan. Kami tak bisa hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan kami ada. Engkau alasan kami menyembah. Tuntun kami. Pimpin kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu, sumber kekuatan kami. Sampaikan isi hati-Mu. Bangun, nasihati, tegur. Kuatkan kami oleh firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu. Kami duduk diam, dengarkan pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Banyak orang percaya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka lupa siapa Yesus. Dan dalam beberapa kesempatan, Yesus menegaskan berkali-kali di dalam pelayanannya. Di dalam satu kesempatan di daerah Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Mari kita baca firman Tuhan. Di Matius 16 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Di antara murid-murid Yesus saat itu, hanya Simon Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudaraku, Petrus menjawab bukan karena dirinya yang menjawab, tetapi Roh Allah yang menyatakan hal itu menggunakan Simon Petrus. Sehingga pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Anak Allah yang hidup itu bukan dari pengakuan manusia, tetapi pengakuan itu datangnya dari Allah Bapa itu sendiri. Pertanyaannya mungkin, bagaimana mungkin Simon bisa dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah? Bisa saja saudara, Tuhan punya beribu cara untuk menyampaikan pesannya, termasuk Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaannya. Allah ingin mengetahui dan paham bahwa Yesus adalah satu-satunya Anak Allah yang hidup. Allah kita hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah-Allah seperti yang ada di dunia ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetapi sayangnya masih banyak manusia yang tertipu. Allah ingin kita sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah di dalam Kristus Yesus. Allah mau kita semua menerima keselamatan melalui anaknya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesus mengatakan bahwa semua murid-muridnya akan membangun jemaat, dan Yesus menyatakan dirinya bahwa alam maut tidak akan menguasai dirinya. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting, saudara. Memang pada saat itu peristiwa salib belum terjadi, tetapi Yesus sudah menyatakan bahwa alam maut tidak akan menguasai dirinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yesus selalu menyatakan hal-hal yang akan terjadi kemudian. Yesus juga menyatakan bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya, akan membangun jemaatnya melalui murid-muridnya. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kita bisa melihat di 1 Korintus 10 ayat 4. Dikatakan apa? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudaraku, peristiwa salib memang terjadi, memang harus terjadi. Kita tahu bahwa tubuh Yesus
ditikam, ditombak, dan darahnya tercurah. Untuk siapa saudaraku? Untuk membayar semua dosa-dosa kita. Pada saat peristiwa salib itu, sebelum nyawanya diserahkan kepada Bapa, Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Artinya semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa sudah dia lakukan dan sudah dia selesaikan dengan baik. Dan Yesus mengatakan pada hari yang ketiga dia akan mengalahkan maut. Dan pada hari yang ketiga, tepat seperti yang dia katakan, Yesus bangkit dan Yesus mengalahkan maut. Iblis tidak punya lagi hak untuk memegang kunci. Kuncinya sudah direbut dari tangan iblis. Kunci sudah ada di tangan Tuhan. Saudara, lalu apa yang Yesus lakukan dengan kunci ini? Yesus memberi kunci ini kepada gerejanya. Kita perhatikan di ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudaraku, kunci ini sudah diberikan kepada siapa? Tentunya kepada jemaatnya, kepada kita semua. Ketika Yesus memberikan kunci itu, Yesus berkata apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid and on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Jadi saudaraku, jelas kunci ada di tangan kita, jemaatnya. Kuasa sudah diberikan kepada kita, jemaat gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, kita punya kuasa. Kita bisa perkatakan sesuatu yang positif untuk terjadi di dalam hidup kita. Dan kita bisa menghalau sesuatu yang negatif dari hadapan kita. Jadi kalau saudaraku, saudara sekarang sedang mengalami sakit penyakit, saudara berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Maka kesembuhan itu terjadi, saudara. Kalau saudara saat ini mengalami situasi ekonomi yang tidak baik, saudara berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kebangkrutan, kami tolak kegagalan, dan ekonomi saya dipulihkan. Maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, kalau kita tidak mengizinkan usaha kita bangkrut, surga juga tidak akan mengizinkan. Ini adalah kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus percaya apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kunci kerajaan surga itu. Dan kuasa itu menjadi milik kita semua. Di dalam situasi saat ini, di mana COVID ini sedang berlangsung, saya boleh katakan kepada saudara, saatnya kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak COVID menguasai hidup di dalam keluarga kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan saya percaya, saya yakin, kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kita adalah anak kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita hidup di dunia ini, tetapi atmosfer kita berbeda. Atmosfer kita adalah atmosfer kerajaan surga. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, semuanya itu tidak akan menimpamu. Memasuki bulan Oktober ini, saudaraku, mari kita tingkatkan iman.
juga imun. Kita harus makin kuat bersama Tuhan. Saudaraku, ada 5 hal cara efektif kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi gelombang goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dengan satu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia hidup kudus. Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya Dia. Tuhan ingin kita memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal budi untuk kehendak bebas memilih. Tapi saya percaya, biarlah kita memilih tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam kuasa Tuhan, tetap di dalam rancangan Tuhan. Karena saya percaya hanya satu-satu yang paling aman di dalam situasi-situasi seperti ini. Sudah terbukti, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, kita harus belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah Tuhan tetap bersama dengan kita, menuntun langkah kita, sehingga kita masuk kembali kepada rencana awalnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, kita menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Dan kita percaya juga iman yang sudah ada dalam diri kita, biarlah iman yang tidak tergoyahkan, dan kita mau bertumbuh di dalam Dia. Saudaraku, 2 Tawarikh 15 ayat 7 mengatakan, tapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah, semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku, kita mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lemah. Tetap bersemangat, karena ada upah bagi setiap usaha kita. Kita jangan sampai lupa bahwa kita diberi kuasa untuk menghadapi setiap persoalan. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan biasa dan tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang benar, biarlah kita semakin kuat. Ya, ada 5 hal yang mesti kita lakukan terlebih dalam masa sulit ini. Yang pertama, jangan putus asa. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. Kita baca di firman Tuhan di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, jadi sekali lagi, ketika kita berseru kepada Tuhan, untuk minta pertolongan kepada Tuhan, minta kekuatan dalam menghadapi segala yang kita sedang alami, pergumulan yang sedang kita alami, percayalah, Tuhan Yesus mendengar dan siap memulihkan. Yesus pernah melakukan mujizat bagi orang-orang yang tidak dia kenal, bukan murid-muridnya. 10 orang kusta bukan murid Yesus. Bahkan diantaranya adalah orang Samaria. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat mereka minta tolong kepada Yesus, Yesus menyembuhkan. Kita pastikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kuasa. Kalau orang lain ditolong, apalagi kita yang taat dan setia. Maka dari itu, ketika masalah itu datang kepada kita, jangan takut dan putus asa. Yang kedua, pada saat masalah itu datang, biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan berfokus kepada masalah tersebut. Sehingga tanpa disadari, kita mulai membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kekhawatiran, ketakutan begitu menguasai hidup kita. Kita tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Bahkan kita bisa sampai kepada tingkat yang lebih lagi, yaitu stres dan depresi. Maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang mengambil jalan pintas, saudara. Hari ini kita diingatkan, kita percaya pada saat kita mengalami masalah, kita sedang mengalami persoalan, biarlah kita kuat. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mendengar kita. Kita teringat dengan Ayub. Apa yang dialami Ayub? Persoalan, goncangan yang dialami Ayub lebih daripada yang kita alami. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan dia sendiri mengalami sakit. Apa yang terjadi, saudara? Kita melihat Ayub semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak menjauh dari Tuhan. Bahkan istrinya mengatakan, kutukilah Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan. Kita belajar dari Ayub. Sebab itu, saudaraku, biarlah goncangan atau apapun yang sedang terjadi ini tidak membuat kita menjadi goyah, tetapi kita berlari mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya tempat yang satu-satunya yang aman saat ini adalah bersama dengan Tuhan. Saudara, kita percaya goncangan dan badai ini memang harus terjadi dalam hidup kita pada zaman ini. Tapi saya percaya, saudaraku, kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan mengalami Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya juga pada saat kita mengalami tekanan, masalah, dan gelombang, kita biarlah iman kita terus kita kuatkan. Jangan sampai goyah. Meskipun memang tidak ada dasar berharap, saudara. Ya, kita tahu kabar-kabar akhir-akhir ini, kabar-kabar resesi yang sudah ada di depan mata, kabar-kabar peperangan, kabar-kabar kesulitan-kesulitan yang lain. Bahkan kita dengar bahwa akan terjadi tsunami di Pulau Jawa. Sehingga kabar-kabar itu membuat hati kita sepertinya khawatir, saudara.
Tapi saya percaya kepada saudara semua bahwa saudara kuat. Saudara mampu melewati itu semua. Oleh sebab itu, biarlah iman yang ada pada kita semakin kuat. Kita semakin melekat dengan Tuhan. Ya. Bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, banyak hal-hal yang harus dialami dan dilewati. Padang gurun, tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang tidak punya kehidupan di sana, harus dilewati oleh bangsa Israel. Dan pada saatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Sebab itu kita tetap percaya, tetap iman kita tidak akan pernah goyah. Dan yang berikutnya, saudaraku, saya bisa sampaikan kepada saudara, dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menentu ini, situasi goncangan ini, kita harus tetap bisa bersyukur. Apapun situasi saudara saat ini, mengucap syukur. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus hadapi dengan rasa syukur. Karena kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup kita adalah ucapan syukur. Ucapan syukur pada saat kita naikkan, maka kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi daripada batas kemampuan kita. Karena di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya dicobai melampaui daripada kekuatannya. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita juga terus naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Dan kita terus pegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudaraku, yang kelima adalah jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Ingat Daniel yang menghadapi situasi yang tidak mudah. Daniel menghadapi ancaman nyawanya. Situasi yang sulit. Tapi Daniel tidak pernah menyerah. Dia datang kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Meskipun dilarang, tetap dia berdoa. Jadi saudaraku, dalam situasi saat-saat seperti ini, biarlah kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita naikkan doa-doa kita, Tuhan pasti mendengar. Di dalam masalah seperti ini, di dalam menghadapi masalah seperti ini, kita mau komunikasikan kepada Tuhan. Kita berseru kepada Dia. Dan saya percaya setiap kita pasti Tuhan akan dengar seruan kita. Sebab itu, saudaraku, tetap kuat, tetap semangat. Jangan lupa ya, ayat yang terakhir yang saya mesti sampaikan kepada saudara, Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kamu mengalami masalah-masalah sulit, ingatlah Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Haleluya.
Amin. Mari saudaraku, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan selalu mengingat ayat-ayat ini. Sebab setiap kali engkau minum roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat, bukan kutuk. Oleh sebab itu Bapa, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni dosa kami yang kami buat dengan sengaja maupun tidak Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Singkapkan Tuhan dosa-dosa yang masih ada Tuhan. Ampuni. Kami siap Tuhan untuk melakukan perubahan. Kami siap Tuhan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Kami terus akan melekat dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, kami berada. So itu Bapa, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, darah dan tubuh-Mu yang kami peringatkan setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu bahwa kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kini saatnya Tuhan Kau berkati setiap orang yang sudah mengambil bagian perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati dengan urapan yang datang dari Bapa, mengalir saat ini di antara kita semua. Terimalah, terima kekuatan yang baru menyertai kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat sudah mengalami kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mau Engkau memberkati kami semua Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Apapun yang kau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyataan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali, menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Allah, Allah.